Oke, kita juga akan ngebahas tentang best practice dan upaya pencegahannya. Jadi gimana nih? Ya, gimana setidaknya kita bisa melakukan upaya lah. Upaya untuk meminimalisir resiko. Kalau dibilang upaya pencegahan kan kayak seolah-olah 100% kita aman gitu ya. Tapi enggak lah. Kita akan bilang upaya meminimalisir website kita menjadi korban. Yang pertama harus up to date. Ya, ini yang pertama kita harus up to date dengan teknologi yang kita pakai. Kalau sekarang kita ngebahas topiknya adalah WordPress, ya udah kita harus up to date dengan perubahan-perubahan yang ada di WordPress. Baik itu WordPress Core, baik itu tema atau theme, dan juga plugin-pluginnya. Sebenarnya plugin-pluginnya ini yang bikin pusing, karena plugin di WordPress itu kan ada banyak ya. Jadi berserakan begitu aja dan ada banyak developer yang jadi korban dari plugin-plugin ini. Nah, kalau misalnya ada patch security dari WordPress, ya itu langsung diupdate gitu ya. Jangan abai. Yang kedua, di sini kita juga bisa mengikuti database keamanan publik yang tadi saya mention, contohnya kayak WP-Scan, ada NVD, National Vulnerability Database, dan juga PatchTag. Nah, PatchTag ini spesifik ke dia plugin WordPress. Saya juga menemukan CVE itu reportnya ke PatchTag ini. Dan yang ketiga adalah monitoring dan backup. Kita harus pantau log server untuk aktivitas aneh. Kayak yang tadi saya bilang, ada request ke IP internal, ya SSRF itu kan request ke IP internal tuh, endpoint-endpoint internal. Nah, itu harus dicurigai. Dan yang keempat, ini mereview dan audit plugin. Yang dimana ini menurut saya berat juga sih ya. Tapi ya tetap harus diusahakan gitu. Kalau kita mau menginstal sebuah plugin, ya third party software, kita harus tetap sadar bahwa software itu adalah buatan orang lain. Yang dimana kita adalah usernya, kita adalah konsumernya. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang tidak aman dari plugin tersebut, maka bukan developer pluginnya aja yang jadi korban, tapi kita juga bisa jadi korban gitu. Makanya jangan asal ngaktifin fitur yang butuh akses ke resource eksternal. Terus kemudian juga mengaudit plugin yang jarang diupdate atau mempertimbangkan alternatifnya. Kalau misalnya plugin itu udah deprecated, udah discontinue developmentnya, jadi harus dipertimbangkan untuk mencari alternatifnya.